Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Ini sudah memasuki episode keempat ya. Teman-teman, bagi yang mau bergabung ke belajar bersama, teman-teman bisa gabung ke nomor telepon yang ada di atas, atau teman-teman bisa klik langsung link yang ada di deskripsi. Nanti kita ada latihan tryout ya. Tryout, nah ini contohnya sudah ada 3 tryout, kemarin baru ada 2, sudah ditambah. Kemudian ada latihan soal juga. Latihan soal nanti akan kami update setiap hari. Kemudian jangan lupa kalau sudah bergabung, teman-teman klik link grup P3K. Jadi biar gabung grup WhatsApp. Untuk bimbelnya nanti akan dimulai pada awal bulan depan. Sekarang teman-teman bisa belajar mandiri dulu. Baik, kita langsung latihan soal yang keempat ya. Kemarin itu sudah yang ketiga. Jadi kita akan mulai yang keempat. Kita akan lagi. Tampilannya biar enak ini aja ya. Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Seorang pasien berusia 37 tahun dirawat di rumah sakit karena pos kecelakaan lalu lintas seminggu yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120 per 80 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 21 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Pasien mengalami kelemahan pada kedua kakinya dengan nilai kekuatan otot adalah 2. Apakah tindakan keperawatan discharge planning yang tepat pada kasus tersebut? A. Latihan room aktif. B. Latihan room pasif. C. Penggunaan alat bantu. D. Pengawasan yang ketat dari keluarga. Atau E. Keluarga membantu ADL pasien dalam kegiatan sehari-hari. Baik, di sini ada data pasien mengalami kelemahan otot di kedua kakinya dengan nilai kekuatan otot itu 2. Kekuatan otot itu ada 5 ya teman-teman. 5 itu mengikuti perintah, 4 itu adalah mampu mengangkat ekstremitas atau mampu melawan gravitasi, dan mampu menahan tahanan ringan. Kemudian kalau 3 itu mampu mengangkat ekstremitas atau mampu melawan gravitasi, tapi tidak mampu menahan tahanan ringan. 2 itu mampu menggerakkan 2 sendi atau geser-geser. Kemudian 1 itu adalah hanya tonus otot. Jadi tadinya lemah, kemudian ada tonus ototnya. Kemudian 0 itu tidak ada tonus otot. Maka di sini kalau 2 itu hanya geser-geser ya. Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah yang B, yaitu room pasif ya. Jadi di pasien ini adalah dilakukan room pasif. Room pasif itu dibantu oleh perawat. Kalau room aktif itu sudah mandiri ya, sudah mampu melakukan fleksi, ekstensi. Ini kan hanya mampu bergeser-geser aja. Jadi kita lakukan room pasif. Baik, kita ke soal berikutnya, teman-teman. Kurang nyaman duduknya. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun dibawa ke poliklinik anak dengan keluhan apa nih? Keluhan kurang soalnya. Perawat akan memberikan salep mata pada pasien. Setelah mempersiapkan alat dan mencuci tangan 6 langkah, lalu perawat membuka tub salep. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Membersihkan mata. B. Menarik kelopak mata bawah menggunakan jari telunjuk. C. Menarik kelopak mata bawah menggunakan ibu jari. Atau D. Oleskan salep ke dalam kantong mata. Dan C. Menganjurkan pasien untuk mengedipkan mata. Berarti kita harus hafal SOP memberikan salep mata ya teman-teman. Jadi langkah-langkah yang pertama itu adalah mempersiapkan alat, kemudian mencuci tangan 6 langkah sebelum tindakan, kemudian membuka tub salep mata. Nah, setelah membuka tub salep mata adalah menarik kelopak mata bawah menggunakan jari telunjuk membentuk kantong ya. Jadi diginiin. Nah, jadi biar ada kantongnya ya, biar bisa dikasih salep mata. Kemudian berikutnya adalah mengoleskan salep ke dalam kantong mata sepanjang 1 cm. Kemudian meminta pasien untuk mengkedipkan matanya secara perlahan. Kemudian meminta pasien untuk tutup mata selama 1 sampai 2 menit. Kemudian membersihkan salep mata yang keluar, kemudian memasang kembali tub salep dan mencuci tangan 6 langkah setelah tindakan. Maka jawabannya adalah yang B. Kita ke soal nomor 3. Pendidikan seks merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan yang perlu diberikan sedini mungkin pada anak. Orang tua perlu untuk memberikan informasi mengenai perilaku seksual, menstruasi, dan alat reproduksi. Pada usia berapakah idealnya anak diberikan pendidikan mengenai menstruasi? A. 6 tahun, B. 8 tahun,
C 7 tahun, D 9 tahun, atau E 10 tahun. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B 8 tahun. Pada anak usia 8 tahun adalah waktu yang paling tepat diberikan pendidikan seks tentang menstruasi dan alat reproduksi karena anak sudah mengenal ilmu tentang reproduksi ya. Jadi untuk mempersiapkan menstruasi juga karena ada yang menstruasi itu usianya 9 tahun. Baik, kita ke soal berikutnya. Udah, belum dijawab ya. Oke. Nah, kalau pas ujian, kalau belum dijawab itu warnanya abu-abu. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan lemah dan penurunan kesadaran. Pasien tampak gelisah, mukosa mulut kering, turgor kulit kembalinya itu kurang dari 3 detik. Dan konjungtivanya anemis. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 90/60 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit, dan suhu 37,8 derajat Celcius. Pemeriksaan GDS diperoleh 49 mg per desiliter. Terapi cairan yang tepat untuk memberikan kepada pasien tersebut adalah, pasien ini mengalami hipoglikemia, maka cairan yang tepat itu adalah dextrose. A. Rizelactat, B. NaCl 0,45, C. NaCl 0,9, D. D40, atau E. dextrose 5%. Ya, jawabannya adalah yang E. NaCl itu adanya yang 3% sama 0,9 ya. Kalau yang 3% itu high alert. Kalau misalnya pasiennya masih sadar, itu kita berikan teh manis. Kalau ini kan pasiennya tidak sadar ya, mana penurunan kesadaran. Jadi jangan diberikan apapun ke dalam mulutnya, takut aspirasi. Baik, kita ke soal nomor 5. Perawat melakukan pengkajian di sebuah wilayah. Didapatkan 20% buruh pabrik pupuk tidak menggunakan sarung tangan dan alas kaki selama pengolahan pupuk karena kurang nyaman. Pemilik pabrik mengatakan tidak masalah dengan perilaku buruh karena tidak ada buruh yang mengeluh sakit. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Defisit pengetahuan. B. Defisit kesehatan komunitas. C. Kesiapan manajemen kesehatan. D. Perilaku cenderung beresiko. Atau E. Kesiapan peningkatan coping komunitas. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah di sini kan ada perilaku yang maladaptif ya. 20% buruh pabrik dan pupuk tidak memakai sarung tangan dan alas kaki. Tetapi belum ada masalah, maka jawabannya adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko yang D. Soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 38 tahun pos kecelakaan lalu lintas dengan oper femur ini ya, sinistra dengan perdarahan aktif. Pasien mengeluh lemas dan merasa pusing. GCS-nya kompos mentis, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 100/60 mmHg. Frekuensi nadi 88 kali per menit dan frekuensi napas 23 kali per menit. Hasil pemeriksaan HB-nya 8. Dokter menganjurkan pemberian transfusi PRC 250 cc. Hal yang harus diperhatikan perawat sebelum memberikan transfusi darah pada pasien adalah A. Mencocokkan golongan darah dengan darah donor. B. Mengganti cairan infus dengan dextrose, NaCl ya biasanya. Kemudian C. Melakukan pengecekan golongan darah. D. Memasang transfusi. Atau E. Memonitor tanda-tanda vital. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang A ya. Mencocokkan golongan darah klien dengan golongan darah donor. Jadi sebelum memberikan transfusi darah pada pasien, perawat harus terlebih dahulu mencocokkan golongan darah pasien dengan golongan darah donor untuk memastikan darah yang akan diberikan itu tidak menimbulkan respon alergi atau anafilaktif ya, shock anafilaktif. Maka pilihan yang tepat di sini adalah yang A. Soal nomor 7. Hasil pemeriksaan kesehatan yang didapatkan perawat di desa X ditemukan 30% balita mengalami gizi buruk, 10% ibu hamil mengalami anemia, dan 35% lansia mengalami artritis. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Defisit pengetahuan. B. Defisit kesehatan komunitas. C. Kesiapan manajemen kesehatan. D. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Atau E. Kesiapan peningkatan coping komunitas. Kira-kira yang mana? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah defisit kesehatan komunitas. Defisit kesehatan komunitas itu ditemukan jika ada satu atau lebih data yang menunjukkan maladaptif suatu komunitas. Ya, di sini ada balitanya 30% mengalami gizi buruk, 10% ibu hamil mengalami anemia, dan 35% mengalami artritis. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 8.
Ibu hamil G3P2A0 usia kehamilan 30 minggu datang ke puskesmas untuk pemeriksakan kandungannya. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan tanda vital ibu dalam batas normal. DJJ 145 kali per menit. Reguler. Perawat memeriksa bagian janin yang berada di pundus uteri teraba keras, bulat dan melenting. Kemudian melakukan pemeriksaan untuk menentukan bagian janin yang berada pada sisi kanan dan kiri. Pemeriksaan apakah yang dilakukan untuk menentukan bagian janin yang berada pada sisi kanan dan kiri atau puka-puki? Oh, cukup jelas ya ini ya. Leopard 1 itu untuk menentukan tinggi pundus uterus. Sudah dilakukan ya ini sini. Kemudian Leopard 2 untuk menentukan bagian yang berada di sisi kiri kanan ibu, ataukah punggung kanan, ya punggungnya di sebelah kanan atau punggungnya di sebelah kiri. Kalau yang punggung berarti melenting keras ya, kalau ekstremitas berarti bergerinjul-gerinjul. Kemudian kalau leopard 3 itu untuk menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah panggul. Jadi apakah presentasinya itu bokong atau kepala. Kemudian kalau leopard 4 itu menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul atau ke PAP. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 9. Perawat mendapatkan hasil pengkajian pada pasien posyandu lansia di sebuah desa dekat pantai. Didapatkan keluhan terbanyak yaitu pusing dan sakit pada tengkuk. Kader mengatakan lansia menganggap hal tersebut adalah biasa karena sudah tua dan memiliki kebiasaan makan ikan asin setiap hari. Pengkajian lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus tersebut adalah A. Data kunjungan lansia ke puskesmas, B. Kuesioner perilaku kesehatan lansia, C. Pengkajian fisik pada lansia, D. Wawancara tentang kesehatan lansia, atau E. Observasi komunitas lingkungan desa. Baik, kalau kita menentukan data kan ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu data yang disampaikan oleh pasien atau keluarga. Data objektif, data hasil dari pemeriksaan fisik. Di sini kita sudah mendapatkan data subjektif, yaitu mengeluh pusing dan sakit pada tengkuk. Maka yang harus kita lakukan adalah mendapatkan data objektif. Dari mana? Dari yang paling gampang itu adalah melakukan pengkajian fisik pada lansia atau melakukan pemeriksaan fisik. Baik, kita ke soal berikutnya. Perawat komunitas mengadakan musyawarah masyarakat desa untuk menyusun rencana intervensi masalah tingginya kejadian malaria di desa A. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui masyarakat tersebut dipicu oleh sulitnya warga mengakses layanan kesehatan masyarakat. Strategi intervensi yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Pendidikan kesehatan, B. Intervensi profesional, C. Kemitraan, D. Proses kelompok, atau E. Pemberdayaan masyarakat. Kalau pendidikan kesehatan itu ada data pasien atau komunitas tersebut kurang mengetahui tentang penyakit atau tentang masalah kesehatannya. Intervensi profesional itu misalnya di daerah tersebut diperlukan ahli nutrisi dan penyakit metabolik untuk mengintervensi gizi buruk. Nah, itu intervensi profesional. Kalau kemitraan itu bekerja sama dengan instansi lain. Jadi jawabannya adalah kemitraan. Kenapa? Karena di sini sulit mengakses ya. Jadi kita berapa lupa lagi saya. Jadi kita berkolaborasi dengan instansi lain. Apakah aksesnya dipermudah atau misalnya disediakan angkutan bagi pasien yang mau berobat ke pusat layanan kesehatan. Kalau yang dia proses kelompok itu misalnya proses kelompok lansia, ibu hamil, atau anak sekolah. Nah, pemberdayaan masyarakat itu melibatkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Misalnya melakukan pembersihan sampah-sampah melibatkan pemuda Karang Taruna, itu pemberdayaan masyarakat. Oke, sudah selesai 10 soal. Mari kita cek hasilnya. Klik simpan. Oke, simpan progres. Nah, ini ada data statistiknya. Nah, teknisnya ada 50 ya. Kita dijawab semua, kemudian lulus dan 50 poin. Oke, kalau misalnya teman-teman mau pembahasannya, tinggal klik aja yang di sebelah statistik itu ada pembahasan. Nah, itu ada pembahasannya ya di bawahnya. Nah, ini latihan turun pasif adalah nomor berikutnya ya ada juga. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.